Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat semuanya meskipun dengan kondisi yang sedang hujan, semoga semuanya sehat semua. Kami dari kelompok saya nomor 2180045 di Umi Sofia 202180088 Munawarah Nur 2180098 Wahdanima dengan nomor induk mahasiswa 21801 Tafiani dengan nomor induk mahasiswa 18010. Kelompok kami akan membahas layanan dan juga kegiatan ada di dengan konseling. Adapun jenis-jenis dari layanan bimbingan dan konseling ada layanan orientasi. Next. Pertama ada layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Selanjutnya ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru siswa di lingkungan sekolah yang baru. Biasanya layanan orientasi ini diberikan dalam masa orientasi sekolah atau MOS. Bagi siswa baru pada awal tahun ajaran sebelum proses belajar mengajar mulai. Next. Mbak Wala. Selanjutnya ada layanan orientasi. Adapun tujuan pemberian layanan orientasi ini adalah untuk memperkenalkan siswa mengenai kehidupan sekolah yang baru, termasuki di dalamnya lingkungan sekolah, tata belajar, siswa lainnya, para guru, staf sekolah, dan tata nilai sekolah, sehingga layanan orientasi ini menjadi peta atau kompas bagi siswa baru selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aini. Selanjutnya, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Informasi yang ada di sekolah yakni mengenai tata cara atau aturan dalam sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah,
Sedangkan informasi di luar sekolah terkait dengan kehidupan di masyarakat, isu-isu terkini tentang situasi sosial yang ada, informasi dunia kerja dan karya. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan dan konseling yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik, anggota keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Layanan penempatan dan penyaluran ini membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Contoh layanan penempatan dan penyaluran yaitu penempatan pada bidang pekerjaan. Pendidikan pada dasarnya mempersiapkan individu agar dapat memasuki bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Guru bimbingan dan konseling dapat memberikan bimbingan pada siswa mengenai taktik belajar yang efektif, cara membaca cepat, dan mengisi waktu luang. Layanan bimbingan belajar merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dapat membuat peserta didik mengembangkan sikap dan pribadi yang lebih baik sehingga siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan. Contohnya yaitu pada siswa yang memiliki kesulitan belajar membaca, tentunya dari awal guru sudah memperhatikan atau mengenali ciri-ciri kesulitan siswa tersebut dalam membaca. Setelah mengetahui kesulitan itu, guru dapat menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan dan memberikan layanan bimbingan belajar seperti menyusun kata yang terdiri dari beberapa huruf. Dengan begitu, diharapkan siswa dapat memahami susunan huruf yang membentuk kata tersebut. Setelah melakukan layanan bimbingan belajar, untuk mengetahui apakah siswa sudah lancar membaca atau belum, dapat melalui proses evaluasi. Kemudian yang selanjutnya, layanan konseling atau perorangan. Layanan konseling perorangan, yaitu merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu siswa yang ada dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya, kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya. Layanan konseling ini diselenggarakan konselor dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Dalam layanan konseling perorangan, konselor menjadi aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling melalui pendekatan atau teknik tertentu melalui media gambar, tulisan, atau media lain. Contoh, siswa yang sering terlambat sekolah, apabila hukuman yang sudah diberikan tidak membuat siswa tersebut jera, perlu dilakukan layanan konseling perorangan dengan berbicara bersama siswa tersebut dan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai faktor penyebabnya. Setelah itu, konselor harus memberi solusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Lestari. Layanan bimbingan kelompok.
Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang bimbingan kelompok ini dapat dilakukan melalui dinamika kelompok dan satu buah kasus yang sedang di masyarakat untuk didiskusikan. Contohnya, kasus bullying. Siswa dapat mendiskusikannya dan memaparkan hasil dan sehingga siswa mendapat pembimbingan apa yang harus dilakukan hal serupa di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa. Contohnya, ketika ada kelompok siswa mengalami suatu masalah, melalui layanan konseling kelompok, dengan bantuan konselor dapat saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi yang diharapkan. Lanjut. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengukuran dan analisis data. Alat ungkap masalah atau AUM, daftar checklist, dan sejumlah kuesioner lainnya yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Tujuan kegiatan ini agar guru bimbingan dan konseling memperoleh data mengenai siswa di sekolah, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan bimbingan konseling dengan efektif. Yang kedua, kegiatan himpunan data, di mana seorang guru BK melakukan himpunan data mengenai seluruh siswa di sekolah dan layanan yang diberikan. Hal ini pendokumentasian rekam data secara ke-BK-an. Dengan demikian, guru dapat memberikan layanan BK dengan nol. Yang ketiga, konferensi kasus. Kegiatan ini dilakukan apabila terdapat kasus yang perlu diselesaikan bersama dan dihasilkan keputusan bersama pimpinan sekolah. Misalnya, terdapat kasus terkait penggunaan narkoba oleh siswa. Masalah ini sangat penting dan perlunya untuk diketahui oleh pimpinan sekolah atau wali kelas rahasia kunjungan rumah. Kegiatan ini dilakukan oleh guru BK apabila dirasa perlu dengan dukungan surat kunjungan dari kepala sekolah guna memperoleh data. Kegiatan ini dapat menjalin relasi antara orang tua dan sekolah. Yang terakhir, alih tangan kasus. Kegiatan ini dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang bukan menjadi ranah guru bimbingan dan konseling. Alih tangan kasus dilakukan untuk mendapat data pendukung mengenai siswa yang dialih tangan kasuskan dan pemberian layanan bimbingan yang lebih efektif oleh ahlinya. Misalnya, bekerja sama dengan lembaga psikologi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perkembangan psikologi siswa. Selanjutnya saya serahkan. Baik, demikian presentasi dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anggra ini. Mengapa harus ada layanan BK di sekolah dan seberapa pentingnya layanan BK di sekolah? Peran guru BK dalam program-program bimbingan tidak perlu dipertanyakan karena peranan terbesar ada padanya saat berada dalam lingkungan sekolah. Dengan SD diperlukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Bagaimana Mbak Tia, apakah sudah jelas atau belum? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Izin menambahkan dari pertanyaannya Mbak Tia. Jadi BK di sekolah itu bertindak sebagai pengampu layanan bimbingan. Salah satunya untuk memberikan motivasi kepada siswa, memberikan layanan informasi kepada siswa, memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi siswa. Seperti tadi ada bimbingan kelompok, bimbingan teman belajar sebaya atau tutorial sebaya, memberikan layanan konseling bagi siswa, memberikan layanan orientasi. Masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh guru BK itu sendiri. Misalkan di dalam kelas itu terdapat siswa yang memiliki tindakan lebih atau ada yang memiliki perilaku yang lain daripada siswa yang lain, maka kita perlu mengetahui bagaimana caranya untuk menghadapi siswa tersebut. Dan salah satu perannya ada dalam guru BK itu sendiri. Untuk pertanyaannya Mbak Winda mengenai cara memperkenalkan kesehatan reproduksi terhadap siswa sekolah dasar. Nah, peran dari guru BK itu sendiri salah satunya bisa dengan cara memberikan pengertian mengenai sistem, proses, dan fungsi dari alat reproduksi itu sendiri dengan bahasa yang mudah diterima oleh siswa sekolah dasar. Karena apabila menggunakan istilah-istilah yang masih belum bisa mereka pahami, mereka tidak akan menangkap dengan baik apa yang disampaikan. Kemudian, guru BK juga bisa memberikan pengenalan mengenai resiko dari penyakit yang bisa ditimbulkan dari penyakit-penyakit mengenai alat reproduksi. Yang selanjutnya bisa juga dikenalkan mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara menghindari. Karena itu hal yang sangat penting untuk dikenalkan kepada siswa sekolah dasar sekalipun. Begitu mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan.